Hai, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi ya di prediksi sepak bola, kembali di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa ya untuk hari Rabu. Masih banyak pertandingan yang belum diprediksi ya, ini yang masih di kualifikasi Piala Dunia ya, belum ke liga-liga negara-negara, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia, dan gak berisik ya, karena ini di pinggir jalan. Sekarang saya mau memprediksi ada 4 pertandingan nih, ada Bosnia lawan Ukraina, terus Wales lawan Belgia, berikutnya Ceko lawan Estonia, terus Gibraltar versus Latvia, berikutnya Montenegro versus Turki, Belanda versus Norwegia, dan yang terakhir Finlandia versus Prancis ya. Oke, langsung saja saya membahas prediksi yang pertama ya, antara Bosnia lawan Ukraina. Ini sama-sama raja draw ya. Ini ternyata Ukraina tuh baru menang 1 kali, Bosnia juga baru menang 1 kali di grup ini tuh. Kalau Ukraina tentu saja masih berkesempatan lolos ini jika berhasil menang besar dan berharap Finlandia kalah. Sementara Finlandia itu kan lawannya Prancis ya. Kalau Finlandia kalah sama Prancis, nilainya 9, 10, 11, 12 tuh. Ukraina kalau menang 1 gol juga ini cukup ya, lolos ke babak playoff Ukraina tuh. Karena lawannya ya secara di atas kertas harusnya bisa, walaupun di kandang Bosnia, ini Ukraina harusnya bisa melewatin hadangan Bosnia menurut saya ini. Karena Ukraina tuh kan kemarin di Piala Eropa kemarin juga tampil bagus, tapi mungkin setelah ganti pelatih ya dari Shevchenko, sekarang Shevchenko-nya melatih di Liga Italia, jadi mungkin permainannya agak menurun. Walaupun di grup ini Ukraina itu belum pernah kalah, tetapi draw terus ya, 6 kali draw, bayangin. 6 kali draw, 1 kali menang. Bosnia juga gitu ya, baru kalah 1 kali sama seperti Ukraina, tetapi drawnya 4 kali ya sama-sama. Menurut prediksi saya ini karena ngotot, dan ini pertandingan yang sangat menentukan buat Ukraina tentu saja. Kalau Bosnia sudah tidak mungkin lolos, prediksi saya, maka di sini saya menyimpulkan ini sangat ketat sekali ya, bakal kemungkinan berakhir draw ini menurut saya ya, karena Bosnia juga cukup bagus ya. Tapi saya di sini tentu saja memegang Ukraina, tim tandang ini ya. Saya berani di sini pegang Ukraina karena mereka akan sangat ngotot sekali. Ada juga beberapa pemain yang main di Liga Eropa juga sama ya, Bosnia juga ada. Tapi menurut saya ini daya juangnya kalau sampai nggak lolos ke babak playoff minimal, kalau juara grup kan sudah dipastikan ini Prancis ya, sudah tidak akan mungkin tergeser. Juara grup itu yang otomatis lolos, maka ini yang berkesempatan itu adalah Finlandia sama Ukraina. Ukraina kalau menang berharap Finlandia kalah sama Prancis yang posisi kedua itu. Nah, menurut saya prediksinya bakal draw ya, tapi saya pegang Ukraina di sini. Berarti berharap Ukraina yang akan menang kalau saya. Oke, pertandingan yang kedua adalah, jadi prediksinya drawnya, prediksi saya draw 1-1 ya. Ini lek-lekan, saya pegang Ukraina, tim yang tandangnya. Pertandingan kedua adalah Wales lawan Belgia. Ini Belgia sudah pasti lolos. Tidak ada ketakutan untuk nggak lolos. Jadi bisa menurunkan pemain-pemain pelapis atau berapa. Sementara Wales sama seperti tadi kasus tadi, Ukraina sama Finlandia ya. Wales itu harus minimal draw Wales.
karena di posisi ketiga ada Ceko yang mengincar untuk lolos juga. Ceko itu selisih terpaut 3 angka. Jadi kalau sampai Wales kalau sampai kalah dan Ceko menang besar, itu Ceko yang akan babak playoff. Jadi Wales di sini menurut saya akan ngebut, menurut saya pengen berusaha menang untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar melalui jalur playoff, karena Belgia sudah pasti otomatis lolos sebagai juara grup. Ya, ini Wales menurut saya bakal ngotot sekali. Dan di sini tentu saja Belgia sebagai peringkat 1 dunia ya, tentu saja bakal tidak mau sampai kalah. Ini bakal rame sekali gitu kan, rame sekali. Walaupun ya minimal Belgia tuh seri lah, jangan sampai kalah ya. Tapi pasti ngepur, ini ngepurnya pasti 1 ya, pasti di atas 1 Belgia. Siapa yang tidak tahu Belgia? Jadi prediksi saya sih ini Wales Belgia tuh bakal menang Belgia ya, menang Belgia dengan skor 1-2 ya. Wales juga bisa mencetak gol, prediksi saya tuh skornya Wales 1 Belgia 2. Tapi kalau di PUR ini saya berharap sekali ini draw. Saya berharap sekali draw. Jadi saya pegang Wales di sini dengan di PUR lebih dari 1 gitu kan. Ataupun 1 persis ataupun 1,5, apalagi saya pegang Wales di sini. Ya berharap kalaupun kalah 1-0 juga kan titik aman. Titik aman saya di sini pegang Wales dengan di PUR 1 sama Belgia. Jadi kalau kalah 2-1 ya pas plus, tapi berharap saya di sini saya berharap sekali ini bakal draw gitu kan, karena sudah tidak ada kepentingan buat Belgia untuk menang ataupun draw gitu kan. Jangan sampai kalah mungkin ya, jangan sampai kalah saja mungkin, karena ya gengsi tersendiri mungkin ya. Oke, pertandingan berikutnya adalah Ceko lawan Estonia. Nah kebetulan di grup ini juga di grup E selain Belgia yang sudah lolos, Wales juga bersaing sama Ceko nih. Ceko di peringkat ketiga dengan nilai 11. Tentu saja ini kesempatan karena lawannya Ceko lebih mudah daripada kalau Wales lawannya kan kuat Belgia. Kalau Ceko lawannya Estonia jauh di bawah mereka karena baru menang 1 kali, kalah 5 kali Estonia itu. Sekarang main di kandang Ceko. Menurut saya prediksinya ini telak, ini bakal menggempur abis-abisan Ceko untuk berusaha lolos dan berharap Wales kalah gitu kan. Kalau Walesnya tetap draw ya sia-sia juga. Kalau draw sama nanti mungkin harus mencetak gol yang banyak. Ini berusaha ya. Ceko itu harus dan ini bakal mencetak gol banyak menurut saya, lebih dari 4 Ceko itu bakal mencetak gol ya. 4-0 prediksi saya ini. Jadi kalaupun ngepur 2 ataupun 3 ini saya berani ini saya pegang Ceko ya. Oke, pertandingan berikutnya Gibraltar versus Latvia. Kalau ini tim yang masih di bawah sekali. Latvia baru menang sekali tetapi berhasil menahan imbang beberapa tim besar ya. Latvia ini seperti Norwegia kemarin. Sementara Gibraltar dalam 9 kali main itu 9 kali kalah semuanya. Dan susah mencetak gol dua-duanya. Menurut saya ini bakal tipis-tipis sekali ya ini. Ini lek-lekan menurut saya. Gibraltar versus Latvia, karena Gibraltar walaupun main di kandang ini belum pernah menang. Ini saya memprediksi bakal dimenangkan oleh Latvia dengan skor tipis 0-1 saja ya. 0-1 saja. Jadi di sini saya pegang Latvia ya yang bakal memenangkan pertandingan ini. Pertandingan berikutnya Montenegro lawan Turki. Ini segrup sama Belanda di grup G ini ya. Turki juga berpeluang menjadi juara grup seandainya Belanda kalah ataupun draw gitu kan. Harus mencetak gol banyak tentu saja Turki ini. Karena Turki ini nilainya sama persis sama Norwegia. Mainnya juga 9 kali sama, menangnya 5, serinya 3, drawnya 1 kali sama-sama. Jadi yang berkesempatan lolos untuk mendampingi kalau Belanda misalnya besok menang gitu kan, menang ataupun draw sudah pasti lolos kan dengan nilai 21 walaupun minimal draw ini Belanda. Sementara saingannya Turki ini Norwegia. Nah sementara si
saingannya itu si Norwegia itu lawan Belanda. Nah, ini kesempatan buat Turki ya. Turki itu kalau Montenegro kan sudah tidak ada kemungkinan buat lolos. Montenegro tuh ini akan menjamu Turki ya. Menurut saya ini bakal habis-habisan ini dua-duanya. Turki bakal ngotot sekali pengen lolos tentu saja. Walaupun ini di kandang Montenegro. Kemarin juga Turki berhasil membantai Gibraltar ya, bagus sekali lawan tim kecil. Tetapi menurut saya prediksinya ini Montenegro lawan Turki ini bakal seru sekali, bakal draw. Menurut saya 1-1 juga ya ini. Bakal draw 1-1 Montenegro lawan Turki. Ini menurut saya papak, ini sama-sama seimbang walaupun di kandang Montenegro. Tapi saya di sini lebih mengunggulkan Turki ya. Walaupun prediksi saya draw, saya di sini lek-lekan saya pegang Turki ya, yang bakal menjagokan Turki untuk mendampingi Belanda sebagai runner up mungkin Turki ini kemungkinannya ya. Oke, pertandingan berikutnya adalah Belanda lawan Montenegro. Nah, ini saingannya. Belanda di kandang tentu saja sangat superior. Belanda lawan Norwegia. Belanda juga ini masih harus menang. Belanda kalau sampai kalah sama Norwegia ini harus melewati babak playoff. Tentu saja itu nggak diinginkan ya, nggak diinginkan oleh pelatih Belanda dan para supporter Belanda. Nggak mau kalau Belanda sampai playoff, pengen lolos otomatis. Berarti di sini harus menang, berarti bakal full tim menurut saya ini. Belanda lawan Norwegia apalagi tampil di kandang ya. Kalau sampai kalah nanti Turki yang ke atas, kan bahaya juga. Ataupun Norwegia yang lagi ke atas kalau berhasil mengalahkan Belanda. Nah, dan ini prediksi saya di sini bakal cukup telak ini skornya ya. Belanda lawan Norwegia dengan skor selisih 2 gol. 3-1 menurut saya ini. Prediksi Belanda lawan Norwegia ini. Jadi saya pegang Belanda dengan ngepur 1 ya. Oke, pertandingan yang berikutnya adalah Finlandia lawan Prancis. Nah, ini di kandang Finlandia juga ini. Finlandia lawan Prancis itu di kandang Finlandia. Sementara saingannya Ukraina dengan nilai 9. Kalau Ukraina menang lawan Bosnia kan Ukraina yang lolos nanti. Karena ini kalau Prancis sudah pasti lolos ini. Walaupun kalah, walaupun menang juga, tetapi Prancis menurut saya masih terlalu superior ya untuk lawan Finlandia. Walaupun ini di kandang, menurut saya Prancis tetap bakal menang ini dengan selisih gol 1 saja ya, 1-2 menurut saya prediksinya. Finlandia lawan Prancis, bahkan mungkin bisa lebih ya, bisa 1-3 menurut saya, ataupun 2-3, karena ini bakal saling berbalas gol ya kemungkinannya. Tapi Prancis menurut saya tidak akan sampai kalah ya, tidak akan bisa kalah, bakal menang menurut saya, prediksi selisih 1 menurut saya, selisih 1 walaupun di kandang Finlandia. Oke, demikianlah prediksi kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga ada yang berkenan, semoga ada yang cocok sama prediksi salah untuk semuanya. Salam prediksi, salam olahraga, salam begadang nonton bola. Bye bye.